Wakapolda Papua, Bapak Irjen Pol Matius D. Setelah beberapa kasus besar yang menimpa institusi Polri, seperti kasus Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan, banyak berhembus kabar kalau kursi Kapolri yang kini menjadi singgasana Jenderal Listio Sigit Prabowo bakal ganti komando. Olehnya itu ada banyak nama yang acap kali disebut-sebut sebagai kandidat terkuat. Salah satunya yakni Jenderal Matius D. Fahiri, pejabat tinggi kepolisian asal Tanah Papua. Lalu, siapakah sebenarnya kandidat calon Kapolri satu ini? Langsung saja, berikut ini Mimin jabarkan fakta sosok Jenderal Matius D. Fahiri, calon Kapolri. Profil Inspektur Jenderal Matius D. Fahiri SIK atau yang dikenal dengan nama Jenderal Matius adalah pria kelahiran Manokwari 6 Januari 1968 silam. Ia merupakan salah satu personel Polri asal Papua yang digadang-gadang bisa menjadi the next Kapolri. Nah, selain karena ramai disebut sebagai calon Kapolri, ternyata nama Jenderal Matius sempat menyita perhatian masyarakat tanah air beberapa kali. Yang pertama, Jenderal Bintang 2 ini pernah mengeluarkan pernyataan secara terang-terangan kepada personel polisi di Papua untuk tidak mengejar KKB meski telah melakukan serangan membabi buta. Menurutnya, KKB memang sengaja melakukan aksi teror agar aparat terpancing memburunya. Terus, jika personel melakukan pengejaran kepada KKB Papua, maka tak cuma membahayakan nyawa personel, tetapi juga memberi peluang kepada KKB untuk mengambil senjata dan amunisi para anggota polisi. Kalau gini, ya ada benarnya juga ya. Terus, satu lagi, Jenderal Matius adalah orang khusus yang dipilih oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memimpin satuan tugas alias Satgas Nemangkawi. For your information, Satgas Nemangkawi ini bertugas menjaga keamanan Papua, termasuk menumpas adanya KKB Papua. So, udah ada gambaran kan gimana hebatnya Jenderal Matius. Kapolri aja sampai percayain beliau loh buat melawan KKB. Keren. Pendidikan. Menjadi terkenal dan menduduki jabatan tinggi tentu tidak diraih begitu saja oleh Jenderal Matius. Namun, ia harus melalui berbagai tahapan kehidupan, dan salah satunya yakni pendidikan. Nah, dilansir dari laman Wikipedia, Jenderal Matius ternyata banyak menghabiskan masa sekolahnya di Papua. Di tahun 1981, ia mengenyam bangku pendidikan sekolah dasar di SD YPK Merauke. Lulus dari sana, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMP YPPK St. Thomas Wamena di tahun 1984. 3 tahun kemudian setelah lulus SMP, Jenderal Matius kemudian memilih untuk lanjut di SMAN 2 Jayapura pada tahun 1987. Selulusnya dari SMA, baru nih karir prajurit kepolisiannya dimulai dengan bergabung di Akademi Kepolisian. Ia kemudian lulus di tahun 1990. Setelah menjadi anggota polisi, Jenderal Matius masih tetap mengikuti beberapa kali pendidikan militer, seperti berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK pada tahun 2001. Kemudian di tahun 2005 masuk Sekolah Staf dan Pimpinan Lemdiklat Polri atau yang disingkat Sespim Polri. Dan terakhir mengikuti Sekolah Staf dan Komando atau disingkat Sesko TNI pada tahun 2018. Banyak juga ya guys pendidikan militer yang pernah diikuti Jenderal Matius. Pantesan karirnya bisa sementereng sekarang. Karir. Lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 1990 membuat Jenderal Matius langsung memulai karirnya sebagai anggota Polri di Polresta Banjarmasin Polda Kalimantan Selatan. 2 tahun berkarir sebagai Pamapta. Ia kemudian naik jabatan menjadi Wakapolsek Banjarmasin Timur pada tahun 1992.
belum berakhir sampai di situ. Rupanya Polda Kalsel punya banyak cerita buat Jenderal Matius. Bayangin aja nih guys, ia sampai 6 kali ganti jabatan di Polda Kalsel dalam kurun waktu 6 tahun juga. Setelah karir yang panjang di Polda Kalsel, perjalanan karir Jenderal Matius berikutnya adalah Pama Korbrimob Polri pada tahun 1998. Lalu di tahun 2002, ia kembali ke tanah kelahirannya dengan menjabat sebagai Kasih Opsat Brimob Polda Papua. Sejak saat itu, karir Jenderal Matius semakin meroket. Mulai dari Wakapolres Jayapura di tahun 2003, Kapolres Kaimana Polda Papua Jayapura di tahun 2009, Kasat Brimob Polda Papua pada tahun 2014, analisis kebijakan media bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri pada tahun 2018, Wakapolda Papua Barat tahun 2020. Kemudian di tahun yang sama menjabat sebagai Wakapolda Papua. Dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Papua di tahun 2021. Wih deh, perjalanan karir yang sangat panjang ya guys. Mana jabatannya gak kaleng-kaleng lagi? Ngeri. Keluarga. Kini hidup di dunia kepolisian, ternyata Jenderal Matius sudah punya basic militer sejak kecil. Yap, kehidupan ini menurun dari sang ayah yang dulunya juga merupakan anggota kepolisian. Ayahnya bernama Natalis Yame Fahiri, seorang letkol purnawirawan dari Kabupaten Mapi, Papua. Sedangkan ibunya sendiri bernama Marta Kabuare, seorang perawat yang juga merupakan anak dari seorang anggota kepolisian. Gak bapak, gak ibu. Semuanya satu frekuensi ya guys. Lalu gimana dengan keluarga Jenderal Matius sendiri? Rupanya ketika bertugas di Kalimantan Selatan, Jenderal Matius bertemu dengan istrinya yang bernama Rafatul Mukia. Dari pernikahannya dengan sang istri, Jenderal Matius sudah dikaruniai 4 orang anak. Pantas pro banget ya guys di kepolisian. Wong gen polisinya udah terbentuk sejak embrio. Kekayaan. Bicara soal harta dan kekayaan, nampaknya Jenderal Matius bukan tipikal pejabat yang hobi flexing-flexing. Soalnya nih guys, doi beserta sang istri selalu tampil sederhana dan seadanya. Iya, no branded club gitu deh. Tapi jika dilihat dari pangkat dan jabatan yang diembannya, tentu Jenderal satu ini punya kekayaan yang gak sedikit. Bayangin aja ya guys, seorang yang menduduki jabatan Kapolda dengan pangkat bintang 2 dapat menerima gaji per bulan paling kecil Rp2.290.500 dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Mungkin terlihat sedang, tapi itu masih gaji pokok ya guys. Seorang jenderal juga menerima berbagai macam tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja yang bisa mencapai angka Rp20,7 juta per bulannya. Tunjangan istri sebesar 10% dari gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan beras sebanyak kurang lebih 30 kg per bulannya, tunjangan jabatan yang bisa mencapai angka 5,5 juta per bulan, tunjangan operasi keamanan, dan termasuk tunjangan karena ia menerima penempatan di Papua. Dengan demikian, coba deh guys dikalkulasikan. Pasti ngiler kan sama nominalnya? Ya kurang lebih 30 sampai 40 JT plus gitu deh per bulannya. Mimin sampai nelen liur loh nyebutinnya. So gimana nih guys pendapat kalian soal Jenderal satu ini? Komen pendapat kalian di bawah yuk. Thank you update lovers.